Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan juga membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Sedangkan perkara yang sedang kita tangani itu terkait pendalaman regulasi yang ada dalam proses. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota itu, kuota haji khusus atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, tahapan dan lain-lain. Ya. Pak itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK? Enggak Pak. ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Pemirsa, Kementerian SDM pastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM mengungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan tidak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Kalian diam-diam ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU, namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas,
Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di banyak SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga influencer di media sosial. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Pakai banget sampai pada jual kopi. Ya Allah, beneran bensin kosong banget, say. Gue jum. Iya, Bunda aja nih nggak bisa isi bensin. Gue sampai nggak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahaha doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhirnya kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditinggal Erick Thohir, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong. Sementara itu ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang kemungkinan akan dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kini kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong alias belum ada penggantinya. Presiden Prabowo akan segera menunjuk pelaksana tugas atau PLT yang kemungkinan besar diambil dari jajaran wakil menteri di Kementerian BUMN. Kendati demikian, Istana belum mau membeberkan siapa yang berpeluang menjadi PLT Menteri BUMN. Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Jadi masih perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Atau Belum. Saya belum tanda tangan interimnya. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang berpeluang besar dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN. Sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Nama-nama tersebut antara lain Kartika Wirjoatmojo, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.